Terima kasih karena telah hadir di sini pada hari ini, dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Satria Arsyadi, STM, MSc IPT, karena telah menjadi pengampu pada mata kuliah ini. Nah, untuk kasus yang akan kami bahas adalah regulasi baru pemerintah membatasi tarif layanan telekomunikasi. Untuk kejelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh teman saya. Melanjutkan, jadi di sini regulasi yang dimaksud yaitu tentang keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 576 tahun 2022. Adapun yang melatar belakangi munculnya regulasi ini yaitu yang pertama, ketimpangan harga antar operator dan wilayah. Beberapa operator menetapkan tarif yang sangat bervariasi yang menyebabkan ketimpangan layanan antar wilayah. Di daerah terpencil, tarif bisa jauh lebih mahal dibandingkan wilayah urban, sehingga menimbulkan ketidakadilan akses terhadap layanan telekomunikasi. Yang kedua itu perang tarif yang tidak sehat. Persaingan harga yang terlalu agresif di antara penyedia layanan telekomunikasi memicu perang tarif. Hal ini berisiko menurunkan kualitas layanan dan mengganggu kelangsungan bisnis operator, terutama pemain kecil atau baru. Yang ketiga, perlindungan konsumen. Tanpa regulasi yang mengatur batas harga, konsumen berpotensi dirugikan akibat tarif layanan yang terlalu tinggi, terutama pada layanan yang tidak transparan atau dikenakan biaya tersembunyi. Yang keempat, kepastian hukum dan iklim usaha yang sehat. Pemerintah perlu menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha telekomunikasi dan mendorong terciptanya iklim persaingan yang sehat, efisien, dan adil. Hal ini penting untuk menarik investasi dan menjaga stabilitas sektor. Yang kelima, yaitu misi pemerataan akses digital. Sebagai bagian dari program transformasi digital nasional dan pemerataan infrastruktur TIC, pemerintah perlu memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat memiliki akses terhadap layanan telekomunikasi dengan harga terjangkau. Selanjutnya, yaitu efek regulasi tarif komunikasi. Contoh pertama, misalnya perusahaan A awalnya menjual kuota internet dengan harga murah supaya memikat lebih banyak pelanggan dengan target utama pelajar dan mahasiswa. Akan tetapi karena ada ditetapkannya batas bawah minimum untuk harga kuota internet, maka promo yang sebelumnya telah dibuat akan dilakukan revisi agar sesuai dengan ketentuan setelah regulasi baru dibuat. Contohnya sebelum regulasi, misalnya kuota 10 GB seharga 5.000, harga kuota 1 GB setara Rp500. Lalu setelah regulasi, kuota 5 GB seharga 10.000 sesuai dengan batas tarif bawah. Contoh kedua, misalnya operator A awalnya menawarkan paket premium dengan harga yang tinggi dikarenakan hak eksklusivitasnya, akan tetapi pemerintah mengubah regulasi awal terhadap harga yang sudah ditetapkan dengan menghadirkan batas atas untuk kuota internet. Misalnya sebelum regulasi, kuota premium 100 GB seharga 500.000, dan sesudah regulasi kuota premium 100 GB seharga 450.000. Selanjutnya, analisis strategi yang harus diubah. Yang pertama, menghadirkan strategi perang harga. Sebelum adanya regulasi baru, banyak operator telekomunikasi menggunakan strategi perang harga, yaitu menawarkan paket internet dengan harga sangat murah untuk menarik pelanggan sebanyak-banyaknya. Namun strategi ini harus dihentikan karena keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 567 tahun 2022 menetapkan tarif batas bawah. Artinya operator tidak boleh lagi menjual layanan dengan harga terlalu rendah karena dianggap melanggar aturan. Selanjutnya, menyesuaikan paket layanan sesuai regulasi tarif. Sebelumnya, operator bebas menentukan harga dan isi paket layanan tanpa batasan tarif resmi. Mereka bisa membuat paket dengan kuota besar dan harga murah dalam berbagai promosi. Namun kini, dengan adanya batas tarif atas dan bawah, semua penawaran paket harus disesuaikan dengan ketentuan pemerintah. Operator perlu menyusun ulang seluruh struktur paket layanan berdasarkan segmentasi pelanggan, seperti paket pelajar, paket keluarga, dan paket profesional. Setiap paket harus tetap menarik, namun tetap sesuai dengan kisaran harga yang diperbolehkan.
Yang ketiga, mengalihkan fokus dari akuisisi pelanggan baru ke loyalitas pelanggan lama. Salah satu strategi yang umum digunakan sebelumnya adalah memberikan promosi besar kepada pelanggan baru seperti harga super murah, bonus kuota atau layanan gratis di bulan pertama. Dengan adanya batas tarif bawah, strategi ini menjadi tidak memungkinkan. Operator perlu mengubah fokus bisnis mereka dari mengejar pelanggan baru ke menjaga loyalitas pelanggan lama. Hal ini dapat dilakukan melalui program loyalitas berbasis poin, diskon personal, atau akses eksklusif bagi pelanggan setia. Dengan demikian, operator bisa mempertahankan basis pelanggan meskipun tidak lagi bersaing lewat harga murah. Yang keempat, mengubah strategi penjualan paket premium. Paket premium biasanya ditawarkan dengan harga tinggi yang memberikan margin besar bagi operator. Karena belum ada batas tarif atas, namun dengan regulasi baru yang membatasi tarif maksimal, operator tidak bisa lagi menjual paket mahal hanya karena kuotanya besar. Sebagai solusinya, operator dapat menambahkan berbagai fitur tambahan pada paket premium seperti prioritas akses jaringan, bebas iklan, langganan video streaming, atau layanan dukungan pelanggan yang lebih cepat. Ini akan membuat paket premium tetap menarik meskipun tidak bisa lagi dijual terlalu mahal. Strategi pemasaran pun perlu diarahkan untuk menunjukkan keunggulan jaringan, keandalan layanan, kualitas pelayanan pelanggan yang superior, serta nilai tambah dari penawaran bundling. Fokus utama harus bergeser ke upaya membangun loyalitas pelanggan melalui pengalaman positif yang konsisten. Selain itu, segmentasi pasar yang lebih cermat sangat penting dilakukan untuk menargetkan segmen dengan daya beli lebih tinggi atau kebutuhan layanan yang lebih spesifik, sehingga operator tetap dapat mengoptimalkan pendapatan dalam batas tarif yang telah ditentukan. Yang kelima, strategi investasi jaringan. Karena adanya aturan baru yang membatasi harga layanan, perusahaan telekomunikasi perlu lebih cermat dalam berinvestasi di jaringan. Fokus utama bukan lagi hanya memperluas jangkauan, tetapi juga meningkatkan kualitas jaringan agar layanan tetap bagus dan stabil. Salah satu langkah penting adalah mempercepat pembangunan jaringan 5G, terutama di kota-kota besar dan area bisnis yang membutuhkan internet cepat dan andal. Selain itu, kapasitas jaringan seperti serat optik juga perlu ditingkatkan agar bisa mendukung layanan yang membutuhkan data besar seperti melalui video, rapat online, atau menyimpan data di cloud. Untuk selanjutnya akan dari oleh rekan saya. Untuk materi selanjutnya yaitu identifikasi risiko dan peluang. Yang pertama yaitu risiko. Risiko yang pertama yaitu margin keuntungan menurun karena adanya batas tarif atas, pendapatan dari layanan tertentu mungkin turun. Selanjutnya ada persaingan harga yang lebih ketat. Operator besar dan kecil bersaing pada rentang harga yang sempit. Lalu ketika kepatuhan terhadap regulasi bisa menimbulkan sanksi hukum dan reputasi yang buruk. Lalu inovasi layanan terhambat. Terbatasnya ruang harga bisa mengurangi insentif untuk inovasi premium. Selanjutnya ada penurunan kualitas layanan. Dalam upaya memangkas biaya akibat tekanan tarif, perusahaan mungkin tergoda untuk mengurangi investasi pada kualitas jaringan atau layanan pelanggan. Selanjutnya ada peluang. Peluang pertama yaitu peningkatan pelanggan karena adanya tarif bawah, mendorong penetrasi layanan ke masyarakat bawah. Lalu ada optimalisasi efisiensi, mendorong perusahaan untuk lebih efisien dalam struktur biaya. Lalu ada diversifikasi layanan digital, yaitu fokus pada layanan bernilai tambah seperti cloud, IoT, dan solusi enterprise. Lalu ada inovasi model bisnis, yaitu peluang untuk berinovasi dalam model pre-premium, bundling layanan digital, atau loyalty program. Lalu ada yang terakhir, ada pengembangan infrastruktur jaringan yang lebih kuat. Perusahaan yang berinvestasi dalam infrastruktur 5G atau serat optik akan memiliki keunggulan kompetitif yang panjang. Selanjutnya ada rekomendasi strategi adaptasi. Yang pertama yaitu ada penyesuaian produk sesuai tarif batas atas dan bawah. Dikarenakan adanya regulasi ini, operator harus melakukan penyesuaian seluruh produk dan layanan yang ditawarkan agar sesuai dengan batas tarif yang telah ditetapkan pemerintah. Lalu yang nomor 2 ada diversifikasi layanan dan sumber pendapatan. Karena batas tarif membatasi fleksibilitas harga, perusahaan perlu mendiversifikasi pendapatannya ke luar layanan inti data. Lalu yang 3 ada penguatan diferensiasi non harga. Karena tidak bisa lagi bersaing dengan harga semurah mungkin, perusahaan harus menonjolkan
diferensiasi melalui kualitas jaringan, layanan pelanggan, dan fitur eksekusi. Lalu yang keempat ada segmentasi pasar yang lebih tajam dan relevan. Perusahaan harus mengembangkan strategi segmentasi yang lebih presisi, tidak hanya berdasarkan demografi, tetapi juga perilaku dan kebutuhan. Lalu yang kelima ada peningkatan loyalitas dan retensi pelanggan. Karena promosi ekstrim untuk pelanggan baru akan dibatasi, operator perlu memperkuat loyalitas pelanggan lama. Yang keenam ada digitalisasi dan optimalisasi operasional untuk menjaga efisiensi di tengah tantangan batas tarif. Perusahaan harus meningkatkan efisiensi operasional melalui digitalisasi layanan dan otomatisasi proses internal. Lalu yang terakhir ada edukasi dan transparansi kepada konsumen. Perusahaan juga harus menyampaikan perubahan tarif dan paket dengan transparan kepada pelanggan. Lalu kita masuk ke bagian kesimpulan. Dikarenakan regulasi tarif komunikasi yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, khususnya melalui penetapan batas atas dan batas tarif layanan telekomunikasi, membawa dampak signifikan terhadap strategi bisnis operator. Regulasi ini bertujuan untuk menciptakan keadilan akses, mencegah perang tarif yang merugikan industri, melindungi konsumen, dan memperkuat ekosistem digital nasional. Akibatnya operator harus mengubah strategi harga, menyusun ulang produk dan layanan, serta fokus pada loyalitas pelanggan ketimbang akuisisi agresif. Lalu, meskipun regulasi ini menghadirkan berbagai risiko seperti penurunan margin keuntungan dan potensi penurunan kualitas layanan, terdapat pula peluang besar seperti peningkatan efisiensi, diversifikasi layanan digital, dan pengembangan infrastruktur jaringan yang lebih kuat. Untuk dapat beradaptasi secara efektif, operator disarankan menerapkan strategi yang seperti penyesuaian produk sesuai tarif, penguatan diferensiasi non harga, segmentasi pasar yang lebih tajam, serta optimalisasi operasional melalui digitalisasi. Transparansi dan edukasi kepada konsumen juga menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan di tengah perubahan regulasi. Secara keseluruhan, kebijakan tarif ini mendorong industri telekomunikasi Indonesia menuju kompetisi yang lebih sehat, inovatif, dan inklusif, dan tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan bisnis, publik, dan pembangunan nasional. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Sekian pembahasan mengenai studi kasus dari kami. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.